Karena si Reni ini tidak tahan, akhirnya Reni pun menceritakan apa yang dia mimpikan kepada orang tuanya. Keluarganya ini sebenarnya sudah tahu bahwa tulang yang dicangkokkan adalah tulang dari seorang nenek yang sudah meninggal dunia. Halo Rek, ini cerita tentang mereka. Dan cerita kali ini terjadi pada anak perempuan yang masih berusia 7 tahun. Anak ini memiliki kelainan fisik di salah satu kakinya. Sebut saja namanya Reni. Keluarga Reni ini sebenarnya sudah pernah mengajukan operasi untuk cangkok tulang kaki ke pihak rumah sakit. Tetapi pihak rumah sakit ini menolak dengan alasan Reni harus berusia minimal 9 tahun. Jadi sehari-hari Reni bersekolah menggunakan penyangga kaki. Dan karena hal itu, si Reni sering mendapatkan bully secara verbal oleh teman-temannya. Ada yang mengatakan, "Loh, kaki kamu kok pendek sebelah sih?" Ada yang sampai menertawakan, "Haha, kakinya pendek sebelah tuh." Dan bahkan sampai ada yang memperagakan cara si Reni ini berjalan. Biasanya anak kecil kalau diejek, dia akan menangis dan mengadu pada orang tuanya. Tetapi si Reni ini bahkan tidak pernah mengadu ke orang tuanya. Karena dia berpikir itu akan merepotkan dan bisa-bisa ia tidak akan disekolahkan di sekolah formal. Sampai 2 tahun berlalu, keluarga Reni ini kembali ke rumah sakit untuk menanyakan perihal cangkok tulang kaki untuk Reni. Pihak rumah sakit pun akhirnya mencoba memeriksa lagi kesehatan fisik dan keperluan-keperluan lainnya untuk si Reni. Cukup lama sampai si dokter ini keluar dari ruang pemeriksaan dan si dokter pun memberi kabar yang cukup mengembirakan. Si Reni sudah siap dioperasi dan dokter mengatakan mengenai tulang yang dicangkok untuk kaki Reni. Keluarga Reni pun karena sangat gembira mengiyakan apa kata dokter. Karena bagaimanapun ia ingin melihat anaknya bisa berjalan dengan normal. Akhirnya si Reni pun melakukan cangkok untuk tulang kakinya. Reni pun akhirnya melakukan operasi dan juga terapi untuk membiasakan tulang kakinya yang baru. Sampai akhirnya si Reni ini pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasanya. Hingga suatu malam, Reni memimpikan hal-hal yang aneh. Dia melihat nenek-nenek yang sedang mencari-cari sesuatu sambil merangkak karena salah satu kakinya ini tidak ada. Mimpi ini berulang terus dan terus sampai 1 minggu. Karena si Reni ini tidak tahan, akhirnya Reni pun menceritakan apa yang dia mimpikan kepada orang tuanya. Keluarganya ini sebenarnya sudah tahu bahwa tulang yang dicangkokkan adalah tulang dari seorang nenek yang sudah meninggal dunia. Reni pun hanya diberitahu itu hanya mimpi. Dan kebetulan saja Reni memimpikan hal itu berulang kali karena Reni ketakutan. Reni pun mulai tenang dan mencoba tidur kembali. Pagi harinya Reni pun menceritakan kepada orang tuanya bahwa ia sudah tidak lagi memimpikan hal-hal yang mengerikan berkaitan nenek-nenek yang merangkak mencari sesuatu. Reni pun menceritakan dengan antusias dan berkata, "Wah, bener nih, ternyata cuma mimpi ya." Dan akhirnya Reni pun berangkat sekolah untuk pertama kalinya menggunakan kaki yang terlihat normal. Teman-temannya mulai heran. "Wih, kaki Reni udah berubah tuh. Kaki Reni kok udah normal lagi?" Banyak yang menanyakan tentang kaki Reni. Reni pun hanya menyanggah dan mengatakan bahwa penyakit yang dialami sudah sembuh. Teman-temannya pun percaya karena bagaimanapun mereka masih anak SD. Namun saat pelajaran tiba, Reni memasukkan tangannya di loker meja. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia pun menarik tangannya dan ternyata yang ditarik adalah potongan dari kain jarik. Tiba-tiba Reni teringat mimpinya. Potongan jarik ini
sama seperti yang ada di mimpinya. Reni pun menghiraukan, tapi saat pelajaran berlangsung, ia sering mengalami hal-hal aneh. Seperti ia tiba-tiba melihat ada nenek-nenek yang lewat di lorong kelasnya. Nenek ini terlihat familiar. Ya, nenek ini adalah nenek-nenek yang ada di mimpinya. Ia juga tiba-tiba melihat gurunya berubah wajahnya menjadi nenek-nenek tersebut dan menatap mata Reni. Reni mencoba tenang sampai sekolah selesai. Dan saat pulang di rumah, Reni menceritakan hal-hal yang dialami di sekolahan kepada orang tuanya. Di tengah-tengah cerita, tiba-tiba kuncinya jatuh dari meja. Jatuhnya tidak jatuh karena tergeser atau terjatuh, tapi jatuhnya terdengar seperti kunci ini dibanting. Lalu semua tiba-tiba menoleh dan sempat terdiam 3-5 detik. Lalu dari balik ruangan dapur terdapat bayangan seperti nenek-nenek semakin membesar dan berjalan mendekati mereka. Lalu seisi rumah pun terasa seperti gempa. Mereka semua pun panik dan bapaknya Reni segera mengambil kunci mobil dan membawa semua keluarganya masuk ke dalam mobil. Mereka pun akhirnya keluar dari desa dan ke desa seberang. Di sana terdapat salah satu keluarga Reni. Di sana mereka mulai menceritakan dari operasi si Reni sampai hal-hal yang mengganggu mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memanggil orang pintar. Dipanggillah orang pintar ini dan sampai ke rumah saudara Reni. Orang pintar ini langsung menatap Reni dan berkata, "Udah, gak usah takut. Orangnya ini orang baik dan dia mencari sesuatu yang harus kamu kembalikan." Akhirnya diceritakanlah kejadian yang dialami Reni. Dan orang pintar ini meminta salah satu keluarga Reni untuk menjadi perantara komunikasi antara si orang pintar ini dengan nenek-nenek ini. Ibu Reni pun mengajukan diri untuk menjadi perantara dan orang pintar ini mulai membaca kalimat-kalimat yang seperti mantra. Dan tiba-tiba Ibu Reni ini pun tertawa. Hahaha, balik nih tekku, sambil menunjuk Reni dan merangkak mendekatinya. Balik nih, balik nih. Ibu Reni menarik-narik kaki Reni sambil terus berkata, balik nih, balik nih. Orang pintar ini pun langsung melerai dan mengatakan bahwa arek iki cucumu. Wes, belunganmu iki kayak nonang cucumu. Ibu Reni yang kerasukan pun tiba-tiba berubah ekspresinya dan menangis. Cucu? Kok cucuku? Dan akhirnya merangkul Reni. Orang pintar ini pun meyakinkan nenek-nenek tersebut dan membujuknya untuk mengikhlaskan tulang kakinya. Ibu Reni yang menjadi perantara pun mengangguk dan tiba-tiba terjatuh pingsan. Cukup mengerikan bukan? Dan untungnya si nenek-nenek tersebut mau memberikan kakinya kepada Reni. Tapi kira-kira apa yang terjadi jika si nenek ini tidak mau memberikan kakinya kepada si Reni? Nantikan cerita-cerita lainnya tentang mereka. Dan kamu juga bisa berbagi cerita tentang mereka melalui DM Instagram atau mengirim email ke cerita tentang mereka.